Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Waalaikumsalam. Allah dan semoga salam serta selawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang insya Allah pada hari ini kajian akan disampaikan oleh Ustadz Rifki Wasian LC, lanjutan dari tafsir Al-Quran. Kali ini alhamdulillah kita memasuki tafsir surat yang ketiga dari pembahasan yang pertama surat Al-Falaq, pekan lalu surat An-Nas, dan hari ini insya Allah Ustadz Rifki akan menyampaikan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Ikhlas. Pada Ustadz Rifki, tawadol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam sebuah majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semuanya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan menaikkan derajat baginya beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajat, ya, beberapa derajat di atas orang-orang beriman tadi adalah orang-orang yang berilmu. Tentunya adalah ilmu syar'i. Tentunya ilmu yang mempelajari tentang Al-Qur'an dan juga ilmu yang mempelajari tentang Al-Hadits. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya. Kalau biasanya kita membuat majelis ilmu, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan baginya apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, ya. Allah akan turunkan kepadanya sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan naungi majelis tersebut dengan rahmat. Ya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu akan apa? Akan mengepakkan sayapnya untuk menaungi majelis ilmu tersebut. Majelis ilmu yang dilakukan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, qadarullah, kita sekarang ini sedang tidak bisa mengadakan kajian di rumah-rumah Allah, ya, atau di masjid, ya. Kita mengadakan kajian tersebut melalui online, ya. Ada sebuah kaidah, kalau misalkan kita tidak bisa sempurna, setidaknya kita bisa mendekati kesempurnaan tersebut. Kita menuntut ilmu, insya Allah akan Allah berikan rahmatnya tentunya kepada kita semuanya ketika kita mau belajar menuntut ilmu. Apalagi kita menuntut ilmunya adalah Al-Quran, ya, pedoman kita semuanya. Ya, kita semuanya mengaku apa kalau ditanya apa kitabmu, apa pedomanmu dalam hidup, mereka pasti akan menjawab Al-Quran. Nah, sama seperti itu. Ya, ketika kita mempelajari Al-Quran, Allah pasti akan memudahkan kita. Kemudian juga Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan meniti untuk menuntut ilmu, ya, di sana untuk menuntut ilmu, berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan beri kemudahan dia dengan ilmunya tersebut untuk jalan menuju ke surga. Nah, ini
juga sebuah fadilah dari kita menuntut ilmu. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir kita. Nah, saya di sini menggunakan kitab Umdatul Tafsir. Ya, Umdatul Tafsir ini adalah ringkasan dari Ibnu Katsir. Nah, jadi Ibnu Katsir yang sangat panjang, kemudian diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir di sini menjadi lebih ringkas daripada Ibnu Katsir. Yang di sini diambil adalah kebanyakan adalah qaulur rajih, perkataan-perkataan yang rajih di sini. Mari kita mulai. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin hampir semuanya kita menghafal ya, surat Al-Ikhlas. Ya, tapi masih banyak kita temui di sana membaca surat Al-Ikhlasnya itu salah. Jadi dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada qalqalahnya. Ya, tidak ada qalqalahnya. Jadi kalau ada huruf dal, sukun di akhir, maka itu ada qalqalahnya. Jadi dibaca qul huwallahu ahad. Ya, ada t. Allahus samad. Nah, seperti itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ qalqalah. Kalau qalqalah ketika berhenti maka ada itu penekanan sedikit. Nah, seperti itu. Mari kita artikan. Silahkan disiapkan mushaf atau bukunya, kita artikan kata per kata. Ya. Tujuannya adalah kita mengetahui artinya, nanti ketika lewat perkataan tersebut kita akan tahu, oh ini artinya adalah ini. Nah, jadi kalau misalkan imam membaca, kita akan tahu artinya. Seperti itu. Ya. Qul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul artinya adalah katakanlah. Ya. Qul ini sudah kita lewati berapa? Sudah dua surat. Di sana ada qul. Ya. Qul artinya adalah katakanlah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakanlah, huwa dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Allah. Allah ahadun, yang Maha Esa. Allahu dan Allah As-Samadu. As-Samadu adalah, nanti kita artikan di sini As-Samad saja. Ini As-Samad kalau kita artikan ini adalah yang maha sendiri. Ya, tidak membutuhkan yang lainnya. Semuanya itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. As-Samad. Allah As-Samad. Selanjutnya lam yalid. Ya. Lam artinya Allah tidak pernah atau tidak akan. Yalid melahirkan, ya. Walam dan tidak akan atau tidak. Yulad dilahirkan. Walam dan tiada atau dan tidak. Yakun dan tidak ada yang menjadi. Yakun yang menjadi. Lahu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala,
kufuwan. Kufuwan artinya adalah setara atau saingan. Ahadun, seorang pun atau sesuatu apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu apapun yang menjadi atau yang setara bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang menjadi saingan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Ada nama surat Madaniyah, kemudian surat Makkiyah. Surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Madinah atau diturunkan setelah hijrah Nabi dari kota Makkah menuju Madinah. Kalau surat Makkiyah itu adalah surat yang bagaimana? Surat yang diturunkan di kota Makkah atau surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat Al-Ikhlas ini subhanallah, nah, kalau kita tadi membaca dari suratnya, nah, dari ayat 1 sampai ayat 4, di sana tidak ada kata-kata ikhlas. Ya kan? Kalau di surat sebelumnya seperti surat Al-Falaq, seperti surat An-Nas, di dalam suratnya ada kata-kata An-Nas atau Al-Falaq atau surat yang lainnya Al-Baqarah, di sana ada kata Al-Baqarahnya. Kemudian surat Al-Qalam, di sana ada surat Al-Qalam, ya nun wal qalami wa ma yasturun, ada kata Al-Qalamnya. Nah, tapi di sini surat Al-Ikhlas tidak ada. Apa artinya Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas itu dari kata khulso, yang artinya adalah murni. Menjadi kata ikhlas artinya adalah pemurnian. Ya. Surat Al-Ikhlas itu apa artinya? Surat pemurnian. Bagaimana Ustaz maksudnya? Adalah pemurnian, penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita pelajari surat Al-Ikhlas ini. Jadi surat Al-Ikhlas ini, ya, kalau kita artikan secara umum tadi, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Ahad, Maha Esa, Allahus Samad, Allah itu As-Samad, yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lainnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak melahirkan ataupun tidak dilahir dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala yang setara baginya atau saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad ya di Mekah, kemudian ada seorang musyrikin. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, insib lana rabbak, wahai Muhammad, sebutkanlah nasab Tuhanmu. Kata orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini kalau kita lihat ini seperti syarat menjadi Tuhan. Ya. Syarat Tuhan ini, ya. Surat Al-Ikhlas ini seperti syarat Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada asal-usulnya atau nasabnya. Nah, berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya siapa? Uzair bin Allah. Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian orang-orang Nasrani
mereka beribadah terhadap Trinitas. Ya, sudah, bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu adalah yang Maha Esa, yang satu, yang mampu menciptakan semuanya, yang mampu mengatur semuanya, yang tidak berasal dari ketiadaan menjadi ada, yang juga tidak akan binasa. Itu adalah Tuhan. Ya. Kalau misalkan Tuhannya ini dilahirkan, ya nanti jadi pertanyaan besar, bapaknya siapa? Setelah tanya bapaknya siapa, mbahnya siapa? Dan seterusnya sampai selanjutnya. Kemudian anaknya siapa? Anaknya sampai sekarang ada atau tidak? Kalau tidak ada anaknya sampai sekarang, loh kok Tuhan mati? Kok Tuhan binasa? Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Jadi Tuhan itu adalah yang Ahad, yang Maha Esa. Nah, surat Al-Ikhlas ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai bisa dikatakan adalah pembantah bagi orang-orang musyrikin, kemudian juga bantahan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahwasanya Tuhan itu yang seperti ini sifatnya, yang Ahad, yang Maha Esa, kemudian yang As-Samad. As-Samad itu yang bagaimana, yang semuanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan juga dilahirkan. Kalau kita orang-orang musyrikin itu bagaimana? Menyembah Tuhan dari apa? Dari berhala. Bahkan dulu ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab menceritakan dirinya ketika dulu masih musyrikin, Umar bin Khattab ini membuat patung berhala dari apa? Dari makanan. Dari kurma, dari sembahan. Disembah sama Umar. Disembah, kemudian Umar minta tidak dikabulkan. Pada akhirnya Umar bin Khattab ini lapar. Ya Tuhannya dimakan sendiri. Diambil kurmanya, diambil makanannya dari Tuhannya tersebut. Kemudian dimakan oleh Umar bin Khattab. Yang seperti ini apa bisa disebut Tuhan? Tidak. Yang disebut Tuhan adalah yang sesuai dengan yang ada di surat Al-Ikhlas ini. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kalau misalkan belum mengetahui fadilah dari surat Al-Ikhlas ini, biasanya menganggap remeh surat Al-Ikhlas. Ya. Banyak sekali fadilahnya tentang surat Al-Ikhlas ini. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini ya, berisikan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga surat Al-Ikhlas ini disebutkan dia ini adalah thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Ini adalah surat Al-Ikhlas ini. Nah, sepertiga dari Al-Quran juga. Nah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini kita juga sering membacanya. Ya. Satu hari kita bisa sampai berapa kali membaca surat Al-Ikhlas. Kalau misalkan kita mempelajari surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas untuk zikir pagi petang saja sudah berapa kali? Sudah 6 kali. Belum kita kalau misalkan membaca surat Al-Ikhlasnya sebelum tidur juga dibaca. Ya. Seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad melalui Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-Ikhlas ini tadi disebutkan bahwasanya dia ini adalah surat yang menggambarkan sifat-sifat Allah, dan juga ketika membaca surat ini atas dasar mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan agungnya isi surat ini, maka dia juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul huwallahu ahad. Jadi, Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang pertama, yang esa, tidak ada tandingan dan pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Esa, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini para ulama menyusun pada
Qul huwallahu ahad di sini adalah ketika Al-Ikhlas ini dibacakan, berarti di sana terkandung 3 hal tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang bahwasannya Allah ini adalah pengatur atau pencipta seluruh yang ada di alam semesta ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat-sifat yang sangat sempurna dan sangat mulia yang tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Allah mempunyai sifat yang tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti misalkan Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa disamakan dengan kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Karena kalau misalkan seorang ibu dengan anaknya misalkan lagi kesal dengan anaknya, seorang ibu tersebut tidak mau mengabulkan apa yang diminta oleh anaknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tetap diberikan apa? Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang Allah yang tidak bisa disamakan dengan para makhluknya. Allahus Samad. As-Samad ini adalah salah satu nama dari nama yang ada di Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang artinya para ulama dahulu ini berbeda pendapat, ya. Berbeda pendapat atau mengartikan kata As-Samad ini berbeda-beda. Yang mengatakan bahwasanya As-Samad ini adalah As-Sayyid, ya ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya As-Samad ini adalah As-Sayyidul ladzi qad intaha su'duduh. Jadi As-Samad adalah penguasa yang sempurna kemuliaannya. Kemudian Al-Hasan mengatakan bahwasanya As-Samad artinya adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lainnya. Kemudian Ikrimah juga mengatakan As-Samad adalah yang tidak keluar darinya sesuatu apapun, wala yat'am, dan tidak makan. Kemudian Imam At-Tabrani, ya, Al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani di Kitab Sunnah mengatakan bahwasanya seluruh pengertian-pengertian tadi bahwasanya As-Samad ini adalah penguasa yang sempurna kemuliaannya yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian As-Samad ini adalah yang seluruh makhluknya ini membutuhkan kepadanya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian juga As-Samad ini adalah yang tidak keluar dari zat tersebut sesuatu apapun, ya. Yang tidak keluar sesuatu apapun, dan Allah ini tidak makan. Kemudian juga yang ditafsirkan bahwasanya As-Samad ini yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Imam Al-Hafidz At-Tabrani mengatakan bahwasanya seluruh pengertian tersebut adalah sahihah, adalah benar. Nah, yang dimaksud adalah semuanya ini membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan khilaf yang ada di sini ini adalah khilaf tanawwu. Jadi macam-macamnya saja. Jadi as-samad ini artinya banyak. Yang intinya adalah semuanya ini membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dimaksud adalah tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ini tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai orang tua, dan Allah juga tidak mempunyai istri ataupun pendamping. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 101, Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun lahibah wa khalaqa kulla syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Badi'us wal ard, Allah itu pencipta as-samawati wal ard, langit-langit kemudian juga bumi. Anna yakunu lahu, di mana Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai anak, walam takul lahu sahibah, dan Allah tidak pernah mempunyai istri, wa khalaqa kulla syai', dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya. Nah, jadi jangan seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara al-masih bin Allah. Nah, dan orang-orang Yahudi dalam surat At-Taubah ayat 30, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair, Tuhan mereka Uzair ini adalah ibnullah, anak dari Allah. Wa qalatin nasara al-masih bin Allah, al-masih ini adalah anaknya Allah. Apa yang dikatakan oleh orang Nasrani ini salah besar. Ya. Dan ini adalah sebuah kekufuran yang sangat besar, dan ini adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala attakhadhur rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah mempunyai walad, mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Nah, wahai orang-orang kafir, kalian telah datang dengan suatu perkara yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul jibalu wa tanshaqqul ardu wa takharrul jibalu hadda. Hampir-hampir, nah, gara-gara perkataan kalian yang kufur itu, hampir-hampir as-samawat, langit-langit ini yatafattarna, pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi ini hampir-hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung ini hampir-hampir saja runtuh. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan yang kufur tersebut. Ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, la ahadu asbaru ala ada sami'ahu minallah. Ya. Tidak ada satu pun yang lebih sabar, ya, ada sami'ahu, atas hinaan atau gangguan yang dia dengarkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak, ya, mempunyai anak, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka rizki, dan Allah masih memberikan mereka kesehatan. Ya. Kataan kufur. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, pada ayat selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufuwan ahad, sesuatu yang setara sama seperti Allah Subhanahu wa taala atau saingan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ahad. Allah yang Maha Esa, dia Tuhan satu-satunya yang ada di muka bumi. Tidak ada agama yang lain selain agama Islam, dan tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada saingannya. Ya. Tidak ada saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang setara bagi Allah tidak ada. Apalagi yang mengaku Tuhan, itu sebuah kekufuran yang sangat besar sekali. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya di dalam surat Al-Ikhlas ini
menggambarkan tentang sifat, kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan juga dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya Al-Qur'an Al-Ikhlas ini adalah thuluthul Qur'an, sepertiga dari Al-Qur'an. Maksudnya adalah dari Al-Qur'an ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama mengatakan menceritakan tentang hukum-hukum Allah, kemudian menceritakan tentang kisah-kisah para nabinya, kemudian yang ketiga adalah menceritakan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemudian juga keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilahnya salah satunya adalah ini adalah yang paling, atau surat Al-Ikhlas ini adalah thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Kemudian surat Al-Ikhlas ini menggambarkan kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surat Al-Ikhlas ini sering sekali kita baca ketika kita di dalam sehari-hari kita. Dibaca ketika mau tidur, kemudian juga dibaca ketika kita mau melakukan zikir pagi dan petang. Hadza wallahu taala alam bissawab. Mungkin jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas bisa disampaikan. Tafadhol, Mas Riki. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Bagi para jamaah yang mau bertanya langsung dengan Ustadz, silakan bisa bertanya langsung dengan Ustadz atau gunakan grup chat pada Zoom ini. Insya Allah kami tunggu kurang lebih 5 menit. Mungkin memang kalau tidak ada Ustadz, bisa Ustadz sampaikan kesimpulan dari kajian hari ini Ustadz. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari surat Al-Ikhlas ini adalah kita ketika membaca surat Al-Ikhlas, jadi surat Al-Ikhlas ini mempunyai penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan surat Al-Ikhlas ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tadi disebutkan di sana ada Ahad. Kemudian juga kita menetapkan sifat As-Samad. Ya, Ahadnya adalah Maha Esa, kemudian As-Samad di sini adalah apa? Yang semua makhluk ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah ini berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lainnya. Selanjutnya di sini juga kita menetapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Ikhlas ini. Kita bertauhid betul, kita yakin betul bahwasanya Allah Ahad, Maha Esa. Allah Samad, semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah ini tidak dilahirkan dan Allah juga tidak melahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan kita juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada saingannya. Kemudian juga di sini juga ada kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu? Karena Allah menetapkan dirinya sebagai Tuhan. Kita adalah hambanya di sini. Kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ sebagai Tuhan. Allah mengatakan Ahad. Ini seperti syarat menjadi Tuhan di dalam surat Al-Ikhlas ini. Kemudian juga di surat Al-Ikhlas ini adalah bantahan bagi orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir seluruhnya bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti cirinya bahwasanya pada surat-surat
Makkiyah. Ini banyak ya, surat-surat Makkiyah. Jadi surat Al-Ikhlas ini termasuk dari surat Makkiyah. Banyak berbicara atau banyak bercerita tentang tauhid, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Karena surat-surat ini turun ketika kapan? Ketika masih berada di Mekah, yang mana pada fase itu belum turun syariat-syariat yang banyak. Pada saat itu turun syariat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari beribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakini juga ya, di sini ada As-Samad. Kita semua ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mempunyai pemikiran atau rasa bahwasanya ibadah kita ini Allah membutuhkan ibadah kita. Jangan sampai seperti itu. Karena yang membutuhkan ibadah itu adalah kita juga. Jadi kita buat ibadah tersebut menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Agar apa? Ketika kita melaksanakan ibadah ini tidak merasa berat. Kita tidak merasa berat melaksanakan ibadah. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala ini ridho terhadap kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho terhadap kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala apa yang kita inginkan. Allah akan bantu segala apa yang kita butuhkan. Karena kita ini adalah hakikatnya manusia yang sangat lemah. Banyak sekali kasus. Manusia ini sangat lemah sekali. Bahkan para manusia ini mencap dirinya sebagai apa? Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang bagaimana? Yang membutuhkan orang lain untuk membantu kebutuhan-kebutuhannya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Jika ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di situ ada kesalahan, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah saya berbuat. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan hari ini. Jika Allah mudahkan, apa pekan depan kita bisa lanjut ke surat Al-Lahab, Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Baik. Kalau begitu, insya Allah akan kami lanjutkan dengan Ustadz Rifki di pekan depan dengan tafsir surat Al-Lahab, insya Allah. Baik, Ustadz, Ana tutup majelisnya, Ustadz ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah ibarik fikum.